Kami dari SMP Islam Al-Muntazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda waddinil haqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Yang kami hormati dan muliakan Dewan Hakim, panitia penyelenggara, serta hadirin yang berbahagia. Segala bentuk pujian hanya pantas dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan dunia beserta isinya dengan keanekaragamannya yang berbangsa-bangsa, yang bersuku-suku, yang berbudaya, hingga yang beragama. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi besar kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang berbahagia, suatu perbedaan antara satu dengan yang lain merupakan sebuah keniscayaan. Karena dengan perbedaan itulah kita bisa saling mengenal, saling memahami, dan saling menasehati. Kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla yang telah diciptakan dengan kecerdasan, akal, dan hati nurani, sehingga diberkahi untuk bisa berpikir jernih dan bisa mengelola konflik keberagaman. Hal ini penting agar tatanan dunia yang ditakdirkan beragam sedemikian rupa ini bisa berjalan dengan semestinya dan harmonis atas izin Allah. Maka dari itu, pada waktu, tempat, dan kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarah yang berjudul Merawat keberagaman guna mencapai perdamaian. Hadirin yang dirahmati Allah, sikap saling menghargai haruslah dimiliki, karena dengan berbagai macam perbedaan yang melekat dalam diri akan terlihat bernilai indah dan memiliki makna, sehingga perbedaan dan persatuan bisa terjaga. Serta tidak hanya itu, kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla akan senantiasa memuji dan mensucikannya atas kekuasaan dan kehendaknya dalam menciptakan segalanya. Memang kita diciptakan dengan beragam perbedaan, mulai dari bangsa, suku, bahasa, hingga agama. Namun perbedaan-perbedaan tersebut merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Hal ini memang menyimpan potensi konflik yang cukup besar. Karenanya negeri ini yang sejak dulu sudah sedemikian plural, sudah diingatkan agar tetap menjaga keutuhan dengan sebuah adagio Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juang. Adagio yang dicetuskan oleh MP Utan Tular dalam kitabnya Sutasoma dijadikan sebagai salah satu dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Masalah ini sebagaimana yang telah Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah sekumpulan orang perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat tadi. Di antaranya Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk menghina dan mengolok-olok mereka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan juga dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, takabur itu ialah menentang perkara hak dan meremehkan atau menghina orang lain. Makna yang dimaksud ialah menghina dan meremehkan mereka. Hal ini diharamkan karena barangkali orang yang dihina lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya daripada orang yang menghinanya. Tidak hanya itu para hadirin, bahkan perbedaan agama juga tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk kita tidak menjalani kehidupan sosial bersama-sama. Tentunya dalam menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Seperti tidak menghina, tidak mengolok-olok, tidak membenci, dan tidak mencaci maki mereka. Hal ini dapat kita pahami sebagaimana yang telah Allah Azza wa Jalla firmankan dan tegaskan di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-An'am ayat yang ke-108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm.
Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik kerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat tersebut jelas kita mengetahui untuk kita tidak boleh mencaci maki orang lain hanya karena berbeda. Berbeda tidak berarti kita boleh memperlakukan mereka sewenang-wenang. Kita harus tetap menjaga diri pada koridor etika universal. Menghina, mencaci maki, mengolok-olok, hal ini merupakan bentuk ketidaktaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya bagi yang menganut syariat agama yang sama. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kemudian Nabi mengisyaratkan untuk menggabungkan jari jemarinya. Ketika itu Nabi sedang duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki meminta bantuan kepadanya. Kemudian Nabi hadapkan wajahnya kepada kami, lalu beliau bersabda, tolonglah dia, maka kamu akan mendapatkan pahala. Maka Allah menetapkan lewat lisan nabinya apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu kita harus menghargai segala macam bentuk perbedaan yang mewarnai diri kita. Bahkan tolong menolong satu sama lain itu sendiri merupakan perhiasan yang menghiasi jiwa kaum mukminin. Jika Allah saja maha rahmat kepada siapa saja, maka kita sebagai hambanya juga harus memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama. Para hadirin yang berbahagia, demikianlah syarah yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan kami menyampaikan syarah ini, kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, karena sesungguhnya segala bentuk kebenaran hanya datang dari Allah, dan segala bentuk kesalahan tidak lain tidak bukan datangnya dari syaitan. Sebagai penutup, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Hari Senin ke kota tua, Naik ojek beli stroberi. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengar kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.